Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalam wa asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Triyuni Hendrowati, Magister Pendidikan selaku dosen pengampu, dan teman-temanku semuanya yang kami banggakan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan materi tentang manajemen kurikulum dan proses pembelajaran. Sebelum lanjut ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Danang Kurniawan selaku moderator, dan teman-teman saya yaitu ada Etika Anjeli Wijaya, Firna Fernanda, Tessa, dan Nadia Eka Putri. Oke, langsung saja lanjut ke materinya. Di sini ada implementasi kurikulum berbasis kompetensi dalam MBS. Menurut John MC Niles tahun 1977 terdapat 4 pendekatan dalam pengembangan kurikulum, yaitu pendekatan akademik atau academic approach. Selanjutnya ada pendekatan humanistik atau humanistic approach. Dan selanjutnya ada pendekatan rekonstruksi sosial atau social rekonstruksi approach. Dan pendekatan teknologi atau technology approach. Pendekatan teknologi digunakan apabila kurikulum tersebut diarahkan untuk mempersiapkan siswa mengikuti perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi, serta mencetak tenaga-tenaga terampil yang mampu mengembangkan teknologi dan kehidupannya. Pendekatan teknologi dalam pengembangan kurikulum ini secara substansial dapat dipandang identik dengan pendekatan kompetensi menurut Muhajidir tahun 1996, yang kemudian dikenal dengan kurikulum berbasis kompetensi atau bisa disingkat sebagai KBK. KBK merupakan konsep kurikulum yang merujuk pada perkembangan kemampuan melakukan atau kompetensi tugas-tugas dengan standar performasi tertentu, sehingga hasilnya dapat dirasakan oleh peserta didik berupa penguasaan terhadap seperangkat kompetensi tertentu menurut Mulyasa tahun 2002. Di samping itu, kompetensi diartikan juga sebagai seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai dasar yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Kebiasaan berpikir dan bertindak yang dilakukan secara konsistensi dan terus-menerus dapat memungkinkan seseorang untuk menjadi kompetensi dalam bidang-bidang tertentu menurut Litbang Depdiknas tahun 2002. Tujuan KBK adalah memandirikan atau memberdayakan sekolah dalam mengembangkan kompetensi yang akan disampaikan kepada peserta didik sesuai dengan lingkungannya. Di samping itu, menerapkan KBK juga bertujuan memberikan peluang yang lebih luas bagi sekolah, guru, dan peserta didik. Baik, selanjutnya karakteristik kurikulum berbasis kompetensi dikemukakan oleh Depdiknas tahun 2002. Di sini ada beberapa karakteristik yang dikemukakan oleh Depdiknas tahun 2022, yaitu yang pertama ada pendekatan yang berbasis kompetensi, yang kedua ada sebaran kewenangan pusat, daerah, dan sekolah, yang ketiga yaitu wahana pembelajaran, yang keempat struktur materi yang komprehensif, berkelanjutan, dan kontekstual, yang kelima pengalaman belajar siswa lebih dikondisikan, yang keenam pembelajaran dilaksanakan dengan memberikan porsi luas dan pengalaman, yang ketujuh yaitu penilaian. Karakteristik yang baru saja saya sebutkan yaitu gambaran bagaimana KBK memberi peluang yang sangat luas kepada daerah atau sekolah. Hal ini sejalan dengan prinsip desentralisasi pendidikan yang salah satunya diwujudkan dalam membentuk manajemen berbasis sekolah atau MBS. Sebagai model pembelajaran yang memberikan otonomi atau kemandirian kepada sekolah dan mendorong pengambilan keputusan partisipatif
yang melibatkan secara langsung semua warga sekolah sesuai dengan standar pelayanan yang diterapkan oleh pemerintah pusat. Dengan memperhatikan karakteristik pengembangan implementasi KBK serta konsep tujuan dan prinsip MBS, dapat dikatakan bahwa implementasi KBK hanya akan berhasil dengan baik apabila praktek manajemen sekolah diisi dengan semangat implementasi MBS. Pelaksanaan implementasi MBS yang benar akan menjamin peningkatan kadar implementasi KBK di setiap sekolah. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu pengelolaan pembelajaran yang efektif. Menurut Alam 2007, pengelolaan adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian kegiatan anggota organisasi dan proses penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Lalu, pengelolaan yang efektif itu yang bagaimana sih? Gitu kan? Pengelolaan yang efektif itu yang pertama, terdapat perencanaan. Dalam hal ini harus mencakup tujuan pembelajaran yang jelas, merancang kurikulum dan materi yang sesuai dengan tingkat pemahaman siswa, dan menyesuaikan metode pembelajaran dengan kebutuhan siswa. Misal pembelajaran berbasis proyek, diskusi, ataupun penggunaan media digital. Yang kedua, adaptasi terhadap gaya pembelajaran siswa. Jadi guru perlu mengenali bahwa setiap siswa memiliki gaya belajar yang berbeda-beda, seperti visual, auditory, dan kinestetik. Nah, dengan memahami hal tersebut, guru dapat menyajikan materi dengan cara yang lebih sesuai dan efektif. Nah, contoh gaya pembelajaran ini, misal kita mengambil pelajaran sejarah dalam materi Perang Kemerdekaan. Dengan gaya visual, kita dapat menggunakan peta atau gambar pertempuran dan foto-foto para pahlawan kemerdekaan. Lalu yang kedua, auditory, kita sebagai guru dapat menceritakan cerita tentang perang kemerdekaan dan mengajak siswa berdiskusi tentang para pahlawan. Dan yang ketiga, ada kinestetik, guru dapat meminta siswa untuk melakukan role playing atau berperan seperti tokoh penting dalam sejarah kemerdekaan. Yang ketiga, penggunaan teknologi pendidikan. Pembelajaran berbasis teknologi memberikan kesempatan untuk membuat pembelajaran lebih menarik, interaktif, dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Dengan menggunakan berbagai alat dan aplikasi, pengajar dapat meningkatkan pengalaman belajar siswa, baik dalam kelas maupun di luar kelas. Penggunaan teknologi dalam pendidikan dapat membantu siswa mengembangkan keterampilan abad 21 seperti kemampuan digital, berpikir kritis, dan kolaboratif. Yang keempat, yaitu pengelolaan kelas yang efektif. Hal ini baik untuk menciptakan suasana yang kondusif dan nyaman bagi peserta didik saat melakukan pembelajaran. Nah, pengelolaan ruang kelas yang efektif ini seperti penataan ruang kelas, aturan atau tata tertib dalam kelas, dan mengelola waktu dengan baik. Yang kelima, pembelajaran kolaboratif. Hal ini melibatkan siswa dan memperkaya proses pembelajaran. Jadi, siswa melakukan proyek kelompok, diskusi, dan aktivitas lainnya yang dapat mengembangkan keterampilan sosial dan kreativitas siswa. Yang keenam, evaluasi formatif dan sumatif. Yang formatif ini biasanya dilakukan saat pembelajaran berlangsung, dan sumatif evaluasi di akhir, yang dimana keduanya ini dapat memberikan gambaran tentang pemahaman siswa. Dengan hal ini, guru dapat memberikan umpan balik untuk membimbing siswanya. Yang ketujuh, pengembangan profesional guru. Jadi guru juga dapat mengikuti pelatihan dan pengembangan profesional yang berkaitan dengan inovasi pembelajaran dan perubahan dalam pendidikan. Yang kedelapan, dukungan terhadap kesejahteraan siswa. Dengan menciptakan lingkungan yang mendukung kesehatan mental dan emosional siswa, seperti mencegah bullying baik antar siswa maupun antara guru dan siswa. Lalu yang kesembilan, keterlibatan orang tua. Dengan adanya komunikasi transparansi antara guru dan orang tua, hal ini dapat memberikan dukungan bagi perkembangan siswa. Yang selanjutnya ada pengelolaan pembelajaran yang dapat meningkatkan kualitas pendidikan. Yang pertama yaitu perencanaan kurikulum yang terstruktur, di mana kurikulum harus dirancang secara detail, menyesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan siswa, serta dapat mengacu pada standar pembelajaran yang berlaku. Dan yang kedua ada adaptasi terhadap gaya pembelajaran siswa. Karena setiap siswa unik, guru perlu memahami gaya belajar masing-masing siswa dan menyajikannya dengan cara yang paling efektif bagi mereka. Dan yang ketiga, penggunaan teknologi digital, di mana penggunaan teknologi digital ini dalam pembelajaran dapat membuat proses pembelajaran lebih menarik dan interaktif, serta memperluas akses siswa terhadap sumber belajar. Dan yang keempat ada pengelolaan kelas yang efektif.
Karena suasana kelas yang nyaman dan teratur sangat penting untuk menunjang proses pembelajaran dan guru dapat membuat peraturan yang jelas dan konsisten. Yang kelima, ada pembelajaran kolaboratif. Kegiatan belajar bersama teman sebaya dapat membantu siswa untuk mengembangkan berbagai keterampilan seperti komunikasi dan kerjasama. Dan yang keenam, ada evaluasi formatif dan sumatif, di mana evaluasi ini tidak hanya dilakukan di akhir pembelajaran, tetapi juga selama proses pembelajaran berlangsung. Hal ini dapat memungkinkan guru untuk memberikan umpan balik yang tepat waktu. Dan yang ketujuh, ada pengembangan profesional guru. Guru perlu terus mengembangkan kompetensinya agar dapat memberikan pembelajaran yang berkualitas. Dan yang kedelapan, ada dukungan terhadap kesejahteraan siswa. Kesejahteraan siswa secara keseluruhan termasuk kesehatan mental dan emosional, dan yang sangat penting untuk keberhasilan pembelajaran. Dan yang terakhir, ada keterlibatan orang tua, di mana keterlibatan orang tua dalam proses pembelajaran dapat memberikan dukungan tambahan bagi siswa untuk membuat siswa lebih semangat dalam melakukan proses pembelajaran. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai inovasi dan pengembangan program akademik dan non-akademik. Inovasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu innovation, yang bermakna segala hal yang baru atau pembaruan. Kata inovasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dimaknai sebagai pemasukan atau pengenalan hal-hal yang baru, penemuan yang sudah ada atau sudah dikenal sebelumnya, seperti gagasan, metode, atau alat. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kegiatan pengembangan dalam inovasi akademik. Yang pertama yaitu pengembangan program dan kurikulum baru. Inovasi dapat terjadi melalui pengembangan program akademik dan kurikulum baru yang responsif terhadap perkembangan industri, teknologi, dan kebutuhan masyarakat. Hal ini memungkinkan untuk memperkenalkan pelajaran baru, metode pengajaran inovasi, dan program khusus yang sesuai dengan visi pendidikan yang diinginkan. Yang kedua yaitu penerapan teknologi baru. Inovasi juga terjadi melalui penerapan teknologi baru berbagai aspek kegiatan sekolah seperti pengajaran, pembelajaran online, sistem manajemen sekolah, layanan siswa, digital, dan eksplorasi berbasis teknologi. Penggunaan teknologi baru dapat meningkatkan keefisien, aksesibilitas, dan kualitas layanan. Yang ketiga yaitu kolaborasi dan kemitraan. Inovasi dapat muncul melalui kolaborasi dengan industri, lembaga eksplorasi, dan organisasi lainnya untuk mengembangkan proyek bersama. Kemitraan ini memungkinkan siswa mendapatkan wawasan baru dan menciptakan solusi yang inovatif untuk tantangan bersama. Selanjutnya, kegiatan inovasi pengembangan program non-akademik, yaitu kegiatan yang dilakukan untuk mengembangkan bakat dan minat peserta didik di luar kegiatan akademik. Kegiatan non-akademik dapat berupa organisasi kemahasiswaan, unit kegiatan mahasiswa atau UKM, ekstrakurikuler seperti pramuka, drum band, kegiatan pentas seni, kegiatan teater, dan les menjahit. Kegiatan inovasi pengembangan program dan akademik dibagi menjadi 3. Yang pertama ada kegiatan ekstrakurikuler atau ekskul, adalah kegiatan non-pelajaran formal yang dilakukan oleh peserta didik di luar jam belajar kurikulum standar. Kegiatan ini dilakukan di bawah bimbingan dan pengawasan satuan pendidikan. Yang kedua yaitu kegiatan komunitas, adalah aktivitas yang dilakukan oleh anggota komunitas lokal seperti aktivitas perumahan, pemerintahan, konstruksi, lokasi komersial, kelembagaan, dan industri. Dan yang ketiga, kegiatan kewirausahaan adalah proses melakukan sesuatu yang baru dengan cara kreatif dan inovatif untuk menciptakan nilai tambahan dan memberikan manfaat bagi orang lain. Kewirausahaan juga dapat diartikan sebagai kegiatan usaha atau bisnis mandiri yang dilakukan oleh seorang wirausaha. Selanjutnya di sini saya akan membacakan kesimpulan, yaitu implementasi kurikulum berbasis manajemen sekolah atau MBS memungkinkan sekolah untuk lebih fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan siswa dan lingkungan. MBS memberikan otonomi kepada sekolah dalam merancang kurikulum yang sesuai, yang selaras dengan karakteristik dan potensial lokal. Inovasi dalam mengembangkan program akademik dan non-akademik, memperkaya pengalaman belajar siswa, memberikan kesempatan untuk mengembangkan keterampilan sosial dan emosional, integrasi antara program akademik dan non-akademik, serta penerapan strategi manajemen yang baik sangat penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang logis, yang holistik dan berkelanjutan. Baik, begitu saya presentasi dari kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.